Udah. Udah, Be? Udah, Be? Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke kajian inti kita, kajian Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Min jahlil muridi ayyusi al-adab. Salah satu bentuk kebodohan atau kedunguan seorang murid, yaitu su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menangguhkan siksa indahu anhu darinya. Fayaqulu, tapi dia mengatakan lokana hadza su'u adabi laqata'al imdad. Ketika Allah menangguhkan siksaan kepada dia, balasan kepada dia, dia mengatakan kalau seandainya ini buruk, etika yang buruk ma Allah, tentu nikmat-nikmat Allah atau pertolongan Allah ini akan berhenti, dan saya akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad yaqta'ul madada anhu min haitsu la yash'ur. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memutuskan pertolongannya, tapi dia tidak menyadarinya. Walau lam yakun illa man al-madid. Ketika Allah memutus pertolongannya, bukan berarti Allah itu memutus tambahan nikmat kepadanya. Waqad yuqamu maqamal bu'li wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyukhallika wa ma turidu. Kata Ibnu Athaillah, kadang-kadang dia ditempatkan oleh Allah pada posisi yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara dia tidak mengetahui, karena dia dibiarkan dengan apa yang dia inginkan. Apa yang dimaksud dengan murid di sini? Jadi dalam ilmu tasawuf itu ada yang namanya murid. Ulama suluk mengistilahkan murid zakal ladzi yatalammasu sabilan ila tazkiyatin nafsi wa tathhiriha. Ulama suluk mengatakan yang namanya murid itu adalah orang yang mencari jalan untuk mensucikan dirinya, untuk mensucikan hatinya minasyawaibi wal afat, dari bencana, dari debu-debu dan kotoran-kotoran. Mustarsyidan fi dzalika, dia meminta petunjuk di hadapan orang yang mengetahui ilmu ketuhanan, yang mensifati dirinya, yang sifat dirinya orang itu adalah orang yang soleh, dan dia berusaha untuk istiqomah dan terus bertakwa kepada Allah. Ini namanya murid dalam istilah tasawuf. Jadi orang yang mencari jalan untuk membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, datang ke ulama Rabbani, ulama yang mengenal Tuhan. Kemudian dia menyaksikan dirinya sebagai pengen jadi orang yang soleh, pengen istiqomah, pengen orang bertakwa. Tapi yang dimaksud mursyid di dalam makna perkataan Ibnu Athaillah ini lebih luas dari itu, lebih universal. Karena apa? Yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah, yang dimaksud murid ini adalah man arada taqarruba ilallah, orang yang pengen mendekatkan diri sama Allah dengan memperbaiki keadaannya dan istiqomah di jalan itu. Ini namanya murid menurut Ibnu Athaillah. Jadi orang yang pengen dekat sama Allah, orang yang pengen dengan memperbaiki keadaannya dan dia istiqomah di situ. Lalu apa makna Imam Ibnu Athaillah dalam Untayan Hikmahnya ini? Jadi Ibnu Athaillah ini ingin mengatakan kepada kita bahwa banyak orang yang pengen dekat sama Allah tapi menciderai agamanya. Orang ini dekat sama Allah tapi mendukai agamanya, meniadakan hukum syariat, bertentangan dengan etika-etikanya kepada Tuhan. Berminggu-minggu, berbulan-bulan dia nggak ada adabnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia berhayal, dia menduga bahwa kemaksiatan, kalau seandainya gua buat dosa ini salah, tentu Allah akan mutusin nikmat yang Allah berikan sama saya. Ini kadang-kadang begitu. Jadi banyak orang menduga perbuatan maksiat itu memutuskan nikmat. Jadi kalau gua buat dosa, wah, Allah nggak kasih rezeki sama gue. Toh Allah masih nggak rezeki sama gue. Berarti nggak apa-apa dong perbuatan ini.
Kadang-kadang suka gitu. Kita contoh nih, kita ngomongin orang, gosip, gibah, cek dan recheck, apapun namanya itu. Tapi kita masih, rezeki kita malah nambah. Iya kan? Wow, oh berarti nggak salah dong gua. Kalau misalnya itu dosa, pasti rezeki kau diputus sama Allah Subhanahu Wa Taala, dimatiin rezekinya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Toh hatiku makin nggak keras. Kalau hati keras berarti jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang menduga kayak begitu. Jadi kalau dia berbuat dosa, masih dikasih rezeki sama Allah, dia nggak ngerasa bahwa itu merupakan perbuatan yang salah. Kenapa? Allah masih kasih sehat. Gue ini dosa, maksiat, tapi Allah masih kasih sehat. Kan banyak orang yang bilang begitu. Tapi Bapak, sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan satu azab sama dia. Kenapa kok memberikan azab? Karena seharusnya ketika dia berbuat dosa, pernah berbuat maksiat, ada rasa takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan hatinya selalu terikat dengan dosa yang pernah dia lakukan dulu. Kita begini nih Pak, kita buat salah sama orang, mau ketemu orang itu kan malu Pak. Kok kita ini gak ada malunya sama Allah, padahal kita banyak buat dosa, maksiat sama Allah. Nah ini, pernah kita malu sama Allah? Dosa kita, wah sabrek-abrek sama Allah. Maksiat yang udah kita lakukan, perempuan melawan sama suaminya berapa kali? Allah menyuruh jangan lawan sama suami, taat sama suami. Kita melawan sama suami, tapi kita gak punya rasa malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Pak Ustadz, saya udah minta maaf. Iya, sama suami selesai, tapi sama Allah belum selesai. Seharusnya kita punya rasa takut. Kenapa takut? Gelisah, gundah. Karena kita belum dapat SMS dari Allah, dosa kita diampuni atau belum. Kita buat dosa, kita istighfar, sholat taubat, ya kan? Kita istighfar, sholat taubat. Emang udah ada SMS kita diampuni sama Allah dosa kita? Kenapa kita kok nggak ada rasa malu sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita nggak ada rasa gelisah dalam hati? Gangguin aja. Ditolak. Misalnya begini, kita buat dosa, buat maksiat, kan gitu. Pada saat kita berbuat dosa, berbuat maksiat, kita kan belum ada satu pemberitaan dari Allah bahwa dosa kita diampuni sama Allah. Belum ada ACC-nya. Tapi kita dengan pedenya merasa kalau gue udah sholat sunat taubat, gue udah istighfar ribuan kali, dosa gue pasti diampunin. Siapa yang menjamin? Allah menjamin? Belum. Apa nabinya kalau kamu istighfar? Belum. Itu baru berharap mudah-mudahan diampuni. Gak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang pernah punya salah seharusnya kan punya rasa gelisah, rasa takut. Saya punya salah dengan seseorang, kalau ketemu dia itu takut, ada rasa malu saya, gelisah. Itu gimana ya? Dia maafin saya enggak ya? Gimana ya, maafin saya enggak dia? Malu, gitu. Kita tapi kan enggak ada. Justru kita kadang-kadang ngentengin maksiat, ngecilin dosa tadi. Kita buat dosa lagi. Inilah yang dikatakan qaswatul qalbi, hati kita keras. Ini yang paling bahaya itu yang kayak gini Pak. Jadi Allah memberikan hukuman kepada kita berupa hati. Kalau umat zaman dulu diberikan hukuman, disambar geledek Pak, biar selesai. Allah memberikan hukuman itu kadang-kadang dikasih penyakit, puas. Kalau hukuman dari Allah turun berupa penyakit, berusaha rasa aman, harta, kita baru kerasa. Allah marah nih sama kita. Allah marah sama kita. Marah dia. Bah, kamu buat dosa, buat maksiat. Harta yang saya berikan cabut lagi kayak korun. Hartanya diambil, sama korun-korunnya diambil. Kalau kayak gitu, kerasa gitu Pak. Banyak orang yang tadinya hartanya banyak dicabut sama Allah karena Allah murka. Dicabut sama Allah Subhanahu Wa Taala, kerasa.
Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada kita, tapi kita tidak merasa bahwa Allah itu marah sama kita. Apa itu? Qaswatul qalbi, hati kita keras, nggak punya rasa malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak punya rasa gelisah. Gimana kalau belum diampunin, urusannya bagaimana? Sementara saya masih dosa lagi, maksiat lagi. Kadang nggak sengaja saya maksiatnya. Gimana kalau nggak diampunin yang kemarin mau? Kecuali kalau Bapak ketika berbuat dosa kemarin taubat, tinggal di hutan, nggak buat dosa-dosa sama siapa-siapa. Kita masih berinteraksi dengan manusia, masih buat dosa lagi. Lalu bagaimana kalau Allah nggak ngampunin? Kadang-kadang Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu hukuman kepada kita, marah Allah sama kita. Boleh dibilang mengazab deh. Kalau diazab, kasih penyakit, hilang duit, kita kadang kerasa ini kita diazab sama Allah, tapi kita nggak ngerasa. Apa itu? Iftiqatuhu halawatut ta'ati wal ibadah. Hilang rasa pada saat kita taat, pada saat ibadah. Nggak ada rasanya ibadah itu. Bapak sholat, apa ada rasanya sholat? Kayaknya biasa aja, kayak orang daerah aja, nggak harus cebok, udah mandi, kayak gini. Ada rasa. Sholat kita nggak ada rasanya. Seharusnya kan ada rasa manis dalam sholat itu Pak. Sejuk, ada rasa manis, seneng. Ini kan kita maghrib, udah aja belum sholat, udah yuk sholat, udah selesai. Fatihah udah komplit sesuai dengan hukum fikih. Ya kan? Rukun-rukunnya kita udah jalanin. Rukun pendek, rukun panjang, rukun qauli, rukun fi'li. Rasanya ada nggak? Sama seperti kita makan nasi padang, nggak ada rasa. Kita makan di sholat ini. Kita sholat nggak ada rasa. Kita makan nggak ada rasa. Begitu. Kita puasa nggak ada rasanya. Kalau zikir ada Ustaz saya, kalau zikir rasanya saya tenang. Nah itu ada rasa. Nah kenapa sholat nggak ada rasa? Ketika kita taat sama Allah, kenapa nggak ada rasanya? Kita ibadah nggak ada rasanya. Kita datang tahlilan, kita ngaji Yasin, kita baca la ilaha illallah, kok nggak ada rasanya sih? Ngaji nggak ngaji sama aja begini. Sholat nggak sholat sama aja rasa kita. Kita kan normal Pak, masih normal gitu. Coba deh, kita makan nasi padang bisa ngebedain, udah sayang, begadang, bisa ngebedain, pasti bisa ngebedain. Ini kita sholat maghrib, isya, subuh, sholat sunnah sama aja lah, luar biasa kita. Bukan Bapak saya juga begitu. Kok kita nggak ada rasa ya? Innahala musibatul kubra, ini musibah terbesar Pak yang Allah kasih buat kita. Musibah besar nih kalau kita ibadah nggak ada rasanya. Musibah besar ini. Kalau penyakit nah musibah enteng Pak, bisa ke dokter kita nyembuhin. Kita zikir nggak ada rasanya. Kita sholat nggak ada rasanya. Ini musibah yang paling besar. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum kita Pak, karena kita tadi kan suka ngeremehin dosa kecil. Kadang-kadang udah kayak udah istighfar, saya udah taubat sama Allah, saya sering ke masjid, dosa itu mah kayak bisa istighfar aja, ampun. Apa itu? Inqita'i an mutaba'ati sulukihi ilallah, terputusnya kita untuk mendekatkan diri sama Allah. Nggak ada rasa kepengen, nggak ada di dalam hati ini rasa kepengen nyantun anak yatim, nggak ada rasa kepengen kita untuk ngaji, rasa kepengen kita untuk terus ingat sama Allah, nggak ada rasa kepengen kita untuk ibadah, nggak ada rasa kepengen kita untuk berbuat amal kebaikan, nggak ada rasanya. Dan banyak orang di sekitar kita yang punya rasa kayak gitu. Ini musibah yang paling besar. Aduh, musibah ini Pak. Nauzubillah min dzalik. Orang yang berzikir sama Allah, orang yang ingat Allah,
orang yang merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berzikir, kita muraqabah, seharusnya menghadirkan kemungkinan yang kayak gitu dalam otak kita. Apa kemungkinannya? Kalau Allah misalnya, saya ini kok nggak ada ibadah, kok nggak ada rasa, manis enggak, asam enggak, pahit enggak, apa enggak. Saya makan, saya ada rasa. Saya zikir, saya ada rasa. Kok saya ibadah selama ini nggak ada rasanya? Hadirkan kemungkinan itu. Apa Allah marah sama saya? Sehingga dicabut rasanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bilang dalam Al-Quran, Pak, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kenapa? Ada rasa. Kita kan gak disebut nama Allah biasa aja kan. Udin, Allah sama aja. Hujan, Allah sama. Sedangkan Allah bilang dalam Al-Quran surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Orang beriman itu ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bergetar hatinya. Kok kita nggak ada getaran ya? Setruknya nggak ada gitu. Tapi kita kalau dibilang orang kafir nggak mau, dibilang orang munafik nggak mau. Tapi kalau orang beriman, kok disebut nama Allah nggak bergetar hati kita. Lalu kita ini orang mana nih? Gitu. Saya mau Ustaz, orang Ratu Langit, gitu. Orang yang lindu. Orang mana gitu? Orang beriman bukan, munafik bukan, kafir bukan. Kalau dibilang, saya orang beriman Pak Ustaz, kenapa disebut nama Allah nggak ada getarnya? Kok bisa begitu? Ini kan musibah, Pak. Dan ayat ini kita anggap sepele. Padahal orang beriman itu Allah katakan, oh disebut nama Allah itu bergetar hatinya. Kenapa? Malu dia, takut dia sama Allah karena buat kesalahan, karena pernah buat dosa. Belum tentu di ACC sama Allah, belum tentu diampuni sama Allah. Makanya dia terus dekat sama Allah. Pak, nggak ada manusia setelah Rasul yang maksum, yang terlepas dari dosa, terlepas dari kesalahan. Seluruh manusia itu khata'un, berbuat salah. Mau kiai, mau ustaz, salah. Semua salah. Tapi yang parah ini, dia banyak berbuat salah dan menyalah-nyalahin orang. Ini yang parah. Nabi ngomong, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu pelaku kesalahan. Kita yang membuat kita hati kita keras kan begitu. Udah tahu kita salah, nyalahin orang aja dalam. Kalau mau cari salah orang mah gampang. Lagi lewat dipanggil, sini kenapa ikat pinggang lu kurang geser. Panggil orangnya, baju lu kurang masuk. Kalau nyari salah orang, ketemu masalahnya. Tapi cara salah diri kita sendiri. Salah kita sama Allah apa? Banyak banget salah kita sama Allah, sampai kabur. Salah kita dalam menjalankan perintah Allah. Salah kita dalam menjauhi larangan Allah. Salah kita sama manusia. Banyak berapa. Maka Rasulullah bilang, wal mukhti fadlan anil khata'. Kita ini salah dan banyak berbuat kesalahan. Maka ketika kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir, banyakin berzikir. Zikirnya zikir yang hakiki ya. Apa zikir yang hakiki? Menenggelamkan zikrullah itu dalam rasa takut kepada Allah. Itu zikir yang hakiki. Bukan bapak nyebut yang banyak. Orang bisa aja Pak, orang Cina juga bisa bilang subhanallah, Allahu Akbar, Allah bisa. Ribuan kali dia mampu. Tapi bedanya kita, ketika kita berzikir, tenggelam kita dalam zikir kita itu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungin, ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya buat dosa begini, saya buat dosa begini, saya maksiat begini, saya begini. Ya Allah, dulu banyak yang saya tinggalin, saya perintah kamu yang saya tinggalin, padahal saya tahu begini. Nah, hikmah Allah itu Pak, menjadikan manusia khata'un, supaya kita itu dekat sama Allah, dekat, jangan jauh-jauh. Otak kita dekat, pikiran kita dekat, jangan badan kita doang yang dekat sama Allah.
otak kita, pikiran kita. Setinggi apapun Pak derajat orang yang soleh, ini orang ini soleh, tinggi derajatnya, kiai deh, dia berpaling dari dosa dan maksiat, kan balik dari dosa dan maksiat, tapi dia hatinya keras, dia nggak nyadari dia kena musibah, buat nggak ada rasa dalam ibadah yang dia lakukan, nggak ada rasa sama sekali, manis enggak, asam enggak, pahit enggak, sejuk enggak. Beda yang pernah pergi ke Masjidil Haram, itu kalau pas sholat depan Ka'bah ada rasa terang, rasanya sejuk, beda Pak. Tapi kenapa kita pas sampai di Indonesia, di masjid, di musola nggak ada rasa, bahkan kita ngerasain imam, si imam itu gini. Saya tanya dulu. Ini orang yang kayak gini Pak, kalau dia soleh, kemudian dia jauhi maksiat, kemudian dikasih musibah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak ngerasa. Kemudian kalau dia itu buat dosa kecil mau istighfar aja lah, kan gitu. Biasalah namanya manusia membuat dosa, dia menganggap itu biasa. Nah ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa an bijanihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada bentuk manusia Pak, ketika dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sombong. Ini orang nih dikasih nikmat Allah sombong. Bukannya dia orang kafir, bukan, orang Islam, sholat rajin, maksiat jauh tinggalin, tapi dikasih nikmat sombong. Apa sombongnya? Wah ini kan karena gue sholat malam, makanya gue begini, kaya dagangan gue. Dagangan gue makanya laris, jabatan gue makanya naik, karir gue makanya bagus, karena gue sholat malam masih anak yatim. Sombong dia, karena dia sudah merasa sudah begini-gini, dia sombong. Nah orang kayak gini, idza massahu syarru kana ya'usan. Kalau dia dicabut sama Allah nikmatnya, orang ini pasti putus asa. Dia akan ngegerut tuh, ya Allah, saya kan sholat malam, saya sholat 5 waktu di masjid, saya ngaji, kok hidup saya kok jadi susah begini, kok begini-begini. Nah orang ini ngegerut tuh sama Allah. Ini su'ul adam, orang yang gak punya etika sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok begitu? Karena ketika dikasih nikmat dia sombong. Seharusnya ketika dikasih nikmat dia mikir. Kayak Umar bin Khattab kan. Umar bin Khattab itu waktu Persia ditaklukkan, hartanya Raja Persia itu banyak banget. Umar ketakutan. Kenapa? Ya Allah, ini jangan-jangan istighfar nih, tangga-tangga menuju kehancuran saya. Saya semakin jauh nanti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Gue jadi sombong. Wah, waktu Abu Bakar gak begini, waktu Nabi Muhammad gak begini, pas zaman gue nih. Kan gitu. Ini takut istidrak, jadi sombong. Jadi makin tebal dia dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijabnya makin tebal. Kenapa? Karena kesombongan dia. Seolah-olah dia ini karena dia, bukan karena pertolongan Allah. Nah makanya ada orang-orang yang ketika dikasih nikmat sama Allah sombong. Dia taat malu. Ini kiai, ustaz, kasih, wah, santainya gede, mobilnya banyak, wah, ini kan kalau saya, gimana dikirim mulu, ngaji jadi begini. Sombong. Seolah-olah zikir ini yang menyebabkan, padahal itu kan Allah yang kasih pertolongan. Ketika dicabut nih pemberian Allah, pasti dia menggerutu. Ya Allah, saya kan zikir mulu, kenapa kok jadi susah amat? Ya Allah, saya sholat mulu, saya ngaji mulu, kenapa jadi susah banget? Nah ini yang Allah gambarkan, suruh adab. Orang yang kayak gini, kalau ibadah gak punya rasa sama Allah. Baik Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di sini Imam Ibnu Athaillah ingin kita bersyukur kepada nikmat. Jadi sadar diri, terus bertobat, jangan pernah berhenti. Kenapa Pak? Karena kita belum ada satu pemberitahuan dari Allah dosa kita diampuni. Belum ada pemberitahuan dari Allah bahwa maksiat kita udah beres. Jadi jangan sampai kita menduga, sudah kan gitu. Saya kan udah istighfar, saya tobat, saya sudah begini loh. Dampaknya nanti Allah kasih musibah di dalam internal kita.
hati kita. Musibah terbesar adalah musibah yang Allah timpakan dalam hati karena perbuatan kita. Kalau kita nebang hutan, banjir. Perbuatan zahir, dampaknya zahir, musibahnya. Tapi kalau perbuatan hati, dampaknya juga hati. Musibahnya akan kena di hati. Maka jaga hati ini dengan baik. Terus kita minta pertolongan sama Allah. Terus kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada obatnya, Pak, di masyarakat. Enggak ada obatnya. Kecuali kita dekat sama Allah, merasa kita nggak punya apa-apa, semuanya dasarkan kepada Allah. Kemudian kita juga berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus berharap dosa-dosa kita yang udah tahun-tahun lalu itu masih, ya Allah ampuni dosa kita yang lalu. Kenapa gelisah? Karena belum ada pemberitaan dari Allah dosa kita diampuni atau enggak. Maka jangan pernah kita merasa dosa kita sudah terampuni. Inilah yang menjawabkan ibadah kita nggak punya rasa, karena kita merasa sudah selesai. Kayak urusan kita yang manusia. Wah, begini ya, minta maaf ya, iya, udah selesai. Belum. Kalau dia, oh ya saya maafin, kita udah pemberitahuan. Tapi sama Allah, apa ada pemberitahuannya? Nah ini Bapak, itu aja mungkin secara ikam yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang bertanya setelah live.